Untuk kita bisa mengasihi seseorang atau kita bisa menghormati seseorang, kita harus tahu orang tersebut. Betul kan? Kita harus mengenal orang tersebut. Kita harus bisa melihat sepak terjang orang tersebut. Kita juga harus bergaul rapat dengan orang tersebut sehingga kita tahu apakah orang ini patut dikasihi atau kita harus jaga jarak. Begitu juga di dalam kehidupan iman kita. Jika kita benar-benar mengasihi dan menyembah Tuhan, maka kita telah benar-benar mengenal Tuhan. Kita benar-benar tahu Tuhan. Kita benar-benar mengerti rencana Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Bahkan kita tahu firman-firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman-firman Tuhan adalah janji-janji dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita tahu, bahwa di saat kita menyembah Tuhan, bukan hanya ketika kita mengangkat pujian, bukan hanya di saat kita berdoa, tapi kesaksian hidup kita dan keseharian tingkah laku kita juga merupakan penyembahan dari diri kita kepada Tuhan. Sayangnya banyak dari kita yang mengaku mengasihi dan menyembah Tuhan, tapi kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita menaruh Tuhan di level yang kedua dari kesibukan-kesibukan kita. Kita taruh Tuhan di level yang kedua dari persoalan-persoalan kita. Kita gak punya waktu sama Tuhan. Kepikiran kita, hati kita pakai untuk memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa rencana kita, apa yang kita mau. Bahkan tingkah laku kita sendiri pun tidak mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita sembarangan aja berulah, kita sembarangan aja bertingkah. Sehingga pujian, penyembahan, ibadah, bahkan pelayanan yang kita lakukan, bahkan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu hanya menjadi satu rutinitas yang dikerjakan secara permukaan, bukan keluar dari rasa cinta dan kasih kita ke Tuhan. Ke gereja jadi rutinitas. Datang 60 minute worship jadi rutinitas. Bukan karena hati kita betul-betul mengasihi Tuhan, dan bukan karena hati kita betul-betul mencari Tuhan. Kadang mungkin kita datang untuk mencari jawaban dari masalah kita. Kita mau lihat di Roma 12 ayat 1-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dari ayat ini kita mau belajar bahwa jadikan penyembahan kita sebagai ungkapan hati kita yang benar-benar tulus untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, untuk mensyukuri kasih Tuhan, untuk mensyukuri perkenanan Tuhan. Semua berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan untuk semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Mari pakai hidup kita menjadi persembahan yang betul-betul hidup di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukanlah suatu rutinitas di tempat ibadah
atau di saat tertentu, di dalam keadaan tertentu. Tapi kita menyembah Tuhan di sepanjang waktu, setiap detik dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang menyembah Tuhan itu butuh setiap waktu, butuh sepanjang hidup kita? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat hidup kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saat hidup kita betul-betul merenungkan firman Tuhan, saat hidup kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, maka mata hati kita akan terbuka untuk melihat semua kebaikan Tuhan, untuk melihat semua penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita akan punya satu pengalaman pribadi yang benar-benar dahsyat dengan Tuhan. Dan saat itulah pengenalan kita akan Tuhan memasuki satu dimensi yang baru, dimensi lebih hidup dan lebih nyata. Kita akan terus menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Mari kita kembali benar di hadapan Tuhan. Penyembahan bagi Tuhan tidak hanya sekedar rutinitas. Penyembahan bagi Tuhan tidak hanya sekedar ritual agama. Tetapi menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil dan kita dipilih oleh Tuhan untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup berdampak melalui setiap hari dalam kehidupan kita. Janganlah penyembahan kita menjadi lip service. Kenapa? Hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar nyanyian. Kita begitu kusuk pada saat kita menyembah Tuhan. Kita begitu kusuk pada saat kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Tuhan. Tapi pada saat kita keluar, hidup kita jauh dari kasih. Hidup kita jauh dari yang namanya membagikan kasih Tuhan. Kita bisa berdiri di depan semua orang, mengatakan aku mengenal Tuhan. Tapi kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Bukankah satu kehormatan buat kita kalau kita menggunakan hidup kita ini 100% untuk menyembah Tuhan? Keselamatan itu mahal harganya. Kita gak mampu bayar. Semua itu karena kasih karunia. Melalui iman kita diselamatkan. Respon orang percaya yang sudah diselamatkan adalah mengisi hidupnya setiap detik untuk menyembah Tuhan. Mari hari ini jadikan hidup kita untuk selalu rindu menyukakan hati Tuhan. Jadikan hari ini awal untuk menjadikan hidup kita melewati setiap detik dalam kehidupan kita untuk terus menyembah Tuhan. Lakukan firman. Renungi firman. Intim dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari yang kita ke depan akan penuh dengan sukacita. Saya percaya kita semua maupun jemaat di sini baik yang online maupun yang onsite akan melihat berkat Tuhan, akan melihat penyertaan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari pakai hidup kita untuk menyembah Tuhan.